Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Bapak Holil. Dia adalah seorang politikus Merangin. Yang saya ingin tanyakan tentang politik budaya, politik ekonomi dan budaya. Langsung saja saya ingin bertanya sama Bapak. Yang pertama, gimana kabarnya Bapak? Bapak? Alhamdulillah sehat saat ini Bu. Alhamdulillah. Apa kesibukan Bapak sekarang? Kesibukan hari ini biasanya ikut partisipasi berpolitik di Kabupaten Merangin, terutama di Provinsi Jambi. Oh, langsung saja Pak, saya ingin menanyakan tentang bagaimana perkembangan politik kita di Merangin sekarang Pak. Sekarang sedang berjalan dengan semestinya. Sebelumnya kita politik Merangin mengikuti politik secara nasional. Politik secara nasional itu kita dari dahulu melakukan pendaftaran di KPU dengan cara-cara tertentu. Misalnya kita adanya partai memanggil, partai itu memanggil kita untuk melakukan pendaftaran untuk penglihatan di politik 2024 dengan cara kita mendaftarkan di partai dan namanya silon itu setelah dia mendapatkan calegnya itu calonnya melakukan daftar di KPU Merangin. Kalau untuk Merangin, kalau di Jambi saya ikut juga di sekarang di Provinsi Jambi, di caleg Provinsi Jambi. Oh gitu ya Pak. 2024. Terus Pak, tentang legislatif dan perkembangan partai politik Pak di Merangin itu bagaimana sekarang Pak? Kalau perkembangannya itu tadi saya sudah jelaskan itu. Oh jelasnya sekarang lagi dalam proses pencalonan dan pendaftaran. Kalau apa lagi yang diikutnya tadi? Tentang legislatif dan perkembangan partai di Merangin. Perkembangan partai politik sekarang. Kemarin saya pernah membaca berita mendengar tentang personal terbuka dan tertutup. Apa yang dimaksud dengan personal terbuka dan tertutup menurut Bapak sendiri? Kalau yang tertutup terbuka itu di dalam partai politik yang sedang viral sekarang itu mengenai bagaimana akan mengalahkan partai politik yang itulah dibuat oleh partai-partai besar. Jelasnya ada partai yang ingin menggagalkan juga, seperti menggagalkan pencalonan presiden dan orang pintar. Ini kalau terbuka itu dia akan mengambil cara terbuka dengan pemilihan dengan masyarakat. Karena gini, dengan pemilihan masyarakat itu bisa menyampaikan aspirasi dia kepada masyarakat, terbuka kepada masyarakat yang kena dengan dia, yang ingin dia maju. Tapi kalau tertutup itu bagi orang tertentu yang tempatnya seperti partai, kader-kader partai, asli kader partai itu dia akan mendapat. Tapi kalau terbuka, memilih diri kita untuk supaya dipilih, tapi ongkosnya besar loh, mulai dari kita untuk bergerak kemana-mana seperti caleg sini tidak kita membuat ini membuat sosialisasi menggunakan dana, itulah terbuka dan kita ingin menjual diri kita kepada masyarakat. Tapi kalau tertutup itu yang menang adalah partai misalnya ketika suara partai itu melambung tinggi di bawah partai-partai lain, dan itu akan menjadi jadi pemilihan partai yang menentukan siapa caleg yang bisa kader. Kalau pendatang baru di dalam partai itu tidak akan dapat apa-apa. Itu kelemahannya. Terus apa pengaruhnya kalau kita memakai salah satu personel tertutup misalnya? Apa pengaruhnya? Ya pengaruhnya bakal tidak ada caleg lagi kalau tertutup. Karena caleg itu kecewa. Calon itu kecewa. Dia niat nak maju memenahi negeri ini dengan niat hati yang tulus. Tapi ketika tertutup, bagaimana dia nak menahi? Kan rugi dia. Jadi intinya ruginya dia tidak akan maju. Karena lebih baik mundur pada
Mereka bukan tidak ingin masuk partai, tapi dia ingin masuk ke partai dengan cara dia dan dengan cara pemilihan yang terbuka yang bisa masyarakat itu bisa menilai itu. Gitu ya Pak. Sekarang kabarnya sudah pemilihan terbuka, insya Allah di legislatif ini masyarakat bisa memilih siapapun calon untuk ke depan itu. Gitu ya Pak. Ada lagi yang saya ingin tanyakan, masalah ekonomi di Merangin saat ini Pak, itu bagaimana? Mengingat ini kan politik, politik dan ekonomi. Politik ekonomi itu dia tidak akan lepas gini, karena ini masih masuk ke politik 2024, otomatis ekonomi Merangin akan goyah. Sama sekarang saya lagi goyah. Karena apa? Karena sekarang pemerintah ini lagi dihadapi membayar hutang pemimpin terdahulu. Kita sudah berutang kepada negara untuk membenahi kabupaten ini. Dan kalau normal nanti itu tahun 2025, ada setahun lagi, karena di tahun 2024 kita harus mengeluarkan dana ongkos yang besar untuk di pembayaran penyelenggara di tahun 2004, seperti untuk pilkada itu harus menghabiskan 60 miliar atau berkisaran 70 miliar Gitu. karena untuk membayarkan penyelenggara di mulai kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Dan menurut saya atribut yang banyak itu ekonomi itu akan goyang lagi di Merangin. Terus solusinya Pak? Solusinya kalau ingin ini ekonomi kita bangkit 2025 insya Allah bangkit, tergantung pemimpinnya yang akan dipilih masyarakat kita. Kalau salah memilih pemimpinnya itu akan ya kita berdampak kepada masyarakat. Mulai gimana dampaknya, jalan sudah itu mulai dari salah satu ekonomi, sudah itu dari mulai gaji guru. Nah, sekarang ini ada lagi nih, kita sedang rekopusingnya sampai 71 miliar lebih, tidak ada pembayaran, sudah tidak ada guru TP pegawai, sudah ada juga ini, tambah lagi adanya sertifikasi guru tidak ada dibayar, cuma bayar pokok. Kenapa? Karena Merangin sedang tidak baik saja sekarang Bu. Itu masalah. Itu. Di sini saya ingin menanyakan tentang pengaruh ekonomi di Merangin dan budaya kita. Ini pengaruh itu tadi. Kalau pengaruhnya ekonomi itu akan terpengaruh ke budaya kita. Kenapa? Kita ini punya budaya lokal, dan juga punya wisata di beberapa tempat seperti Mengkaring, di Merangin ya, di Merangin Geopark adanya beberapa tempat. Intinya terpengaruhnya ekonomi, arti terpengaruhnya budaya kita. Peningkatan budaya APAD lah intinya. Ya macam mana lagi kita mau peningkatan, karena kita tidak bisa membangun berbagai, mulai dari infrastruktur jalannya, mulai dari pendanaannya, mulai dari untuk kita mengenalkan ke dunia luar dengan media, kemana lagi, itulah pengaruh ekonomi. Tapi kalau budaya yang jadi intinya di budaya lokal yang saya tahu di sini di daerah Pantau Panjang, Kecamatan Ardia, itu ada namanya budaya Batak Kerbau. Itu dilakukan setiap tahunan, dilakukan sebelum memasuki bulan puasa. Bantah adat itu di sini ada tradisi turun menurun dari nenek moyang mereka. Jadi itu sampai 80 ekor, malah sampai 1 ekor. Itu budaya tabir di Rantau Panjang sampai 100 ekor. Itu menjadi agenda pemerintah juga ini. Agenda pemerintah kecamatan, agenda pemerintah kabupaten. Itu malah pemerintah kabupaten itu harus mengeluarkan koceknya untuk menyediakan untuk masyarakat itu, karena itu seri budaya kita, budaya yang telah terjadi. Terima kasih Pak untuk Bapak Holil yang telah memberi pendapat atau motivasi dan wawasan kepada saya, dan juga